Modul 8 ini tentang pasrah kenapa? Tentang sumber daya ya. Peran penting sumber daya manusia atau karyawan dalam bisnis jasa. Lanjut. Pengelompokan sumber daya manusia. Ada yang namanya contractors. Itu berhubungan secara intens dengan konsumen. Jadi berhubungan langsung. Terus ada yang namanya modifier, itu tidak terlibat secara langsung dengan pemasaran. Ada yang namanya influencer, fokus pada implementasi strategi pemasaran perusahaan. Ada yang namanya isolated, harus mendapat dukungan dari manajemen perusahaan. Oke, ini pengelompokan sumber daya manusia. Jadi ada 4, contractors, modifiers, influencers, sama isolated. Oke, dibaca lagi. Terus nih dulu, oh ya, internal marketing. Tahu nggak kira-kira internal marketing itu apa? Waalaikumsalam. Oke mbak, silakan gabung. Ada yang tahu internal marketing itu apa? Ya hari ini hampir masuk semua nih. Senangnya. Kalian tahu internal marketing itu apa? Halo? Oke mbak Darwati, apa? Gak ada yang bisa jawab. Ini sampai modul 8 mbak, barusan selesai kuis. Sekarang modul 8 awal-awal masihan. Internal marketing itu pemasaran tapi dalam internal perusahaan. Jadi kan kalau biasanya kita melakukan pemasaran kan untuk konsumen, tapi ini untuk orang dalam perusahaan, jadi untuk karyawan. Ini setiap karyawan dari tiap departemen memiliki peran sebagai internal customer atau supplier. Jadi maksudnya internal marketing itu ditujukan ke marketing yang ditujukan kepada karyawan perusahaan. Terus pandangan yang sama terhadap misi, tujuan, dan strategi perusahaan merupakan elemen yang penting. Jadi kita tetap harus, oh ini Mbak Galuh juga baru datang. Iya mbak, nanti deh yang nggak ikut kuis ada soal lagi. Ada. Bentar saya ngabsen Mbak Galuh dulu. Ya, hari ini oke. Iya, enggak apa-apa Mbak Galuh. Dikirim ke yang Gmail ya Mbak. Terus proses manajemen dalam internal marketing. Ada yang namanya attitude management, sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jadi sikap dari karyawan ya. Kalau attitude itu kan sikap karyawan dalam melakukan tugasnya atau dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Terus ada juga yang namanya communication management, proses manajemen yang dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan arahan kerja. Jadi ketika atasan memberikan pengarahan kepada bawahan, bagaimana maksudnya cara-cara yang harus mereka lakukan dalam melayani konsumen misalnya. Nah, itu pemberian informasi untuk memberikan arahan kerja, itu namanya communication management. Terus habis gitu program untuk internal marketing. Untuk ada yang namanya training. Jadi kalau training itu biasanya sebelum
awal-awal ketika kita baru masuk suatu perusahaan, biasanya kita dapat yang namanya training. Jadi kita dilatih dulu, misalnya apa yang harus kita lakukan nantinya, atau penyampaian visi misi perusahaan. Terus misalnya ada kemampuan tertentu yang sebelumnya kita belum kenal yang berhubungan dengan perusahaan, itu dikenalkan pada saat training. Biasanya kurang lebih waktunya sekitar 3-6 bulan, tergantung kebutuhannya sih sebenarnya. Terus ada yang namanya manajemen support dan internal interactive communication. Jadi ini manajemen support ini maksudnya dukungan dari pihak manajer kepada karyawan bawah. Jadi kan kalau dalam perusahaan tuh ada baiknya ada kerjasama yang bagus antara atasan dan bawahan. Jadi supaya kinerja juga bisa bagus, itu komunikasi harus bagus, harus ada dukungan. Jangan sampai misalnya karyawannya begini tapi si manajernya misalnya biarin aja, atau misalnya karyawan berbuat salah nggak dibenerin, nggak dibilangin, dibiarin, itu kan juga nggak bagus. Jadi harus ada dukungan. Kita juga kalau nanti mbak sama mas jadi manajer, itu harus memberikan dukungan ke bawahan. Jadi misalnya mereka kinerjanya lagi nggak kurang bagus, dikasih motivasi atau diberikan semangat, itu harus. Terus ada yang namanya personal administration tool sama human resource management. Human resource ini manajemen sumber daya manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada karyawan kita. Oke, terus developing a service culture. Culture di dalam perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu seperti apa. Misalnya ada kalau di bank itu pagi hari mereka kayak meneriakkan yel-yel. Nah, itu salah satu cara untuk membangun motivasi kerja. Itu macam-macam program untuk internal marketing. Terus manfaat dari internal marketing itu sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif sama mengurangi adanya konflik, memfasilitasi adanya inovasi. Jadi ketika hubungan antar karyawan baik, otomatis suasana kerja itu kondusif, baik. Jadi mereka semua bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Terus konflik juga kan, kalau komunikasi bagus, otomatis salah paham juga bisa dikurangi atau diminimalisir. Oke, itu manfaat dari internal marketing. Terus memberdayakan karyawan. Nah, gimana caranya kita memberdayakan karyawan? Bisa berupa pengawasan. Jadi didasarkan pada peraturan yang sudah bagus, sistem top down, struktur organisasi yang berjenjang, dan asumsi yang diketahui dengan baik. Ini maksudnya manajer atau karyawan tingkat atas, manajemen tingkat atas itu mengawasi kinerja dari anak buahnya. Jadi mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dari bawahannya. Diawasin kalau misalnya ada kesalahan, bisa diberi masukan. Kalau misalnya lagi down, bisa diberi motivasi. Oke, jadi jangan sampai juga karyawan kita bekerjanya di luar jalur. Jadi misalnya kita harusnya menuju jalan A, tapi karyawan kita ke jalan B, itu kan sudah melenceng dari tujuan perusahaan. Itu tugas manajer untuk memberi peringatan. Terus ada yang namanya keterlibatan. Pegawai dapat membuat keputusan-keputusan yang baik. Nah, kan kadang itu pegawai bisa diajak bicara, maksudnya kita bisa bicara sama pegawai karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen itu untuk mengambil keputusan. Karena apa? Mereka kan yang lebih tahu, karena mereka berhubungan dengan konsumen. Mereka lebih tahu biasanya konsumen tuh komplainnya seperti ini. Nah, itu bisa memberi masukan untuk manajernya. Jadi saling melengkapi. Terus tingkat keterlibatan karyawan, ada yang namanya suggestion involvement, job involvement, sama high involvement. Oke mbak sampean, ya Allah maaf. Saya antara baca tulisannya Mas Prianto sama
Mbak Galuh gitu.